Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu, adik-adik kami sekolah minggu yang cantik, yang ganteng, yang ada di rumah. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, ini adik-adik sekolah minggu sudah pada mandi belum? Sudah ya, sudah wangi, sudah mandi, semuanya sudah rapi, sudah duduk manis untuk mengikuti ibadah. Kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu persiapkan Alkitab dan kidung jemaatnya. Nah, kita akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, buat segala kasih penyertaan Tuhan yang sampai pada pagi hari ini begitu luar biasa. Kami diberikan kesehatan, nafas kehidupan, umur yang panjang hingga kami boleh pada pagi hari ini kembali datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima. Kami mau memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Adik-adik kami sekolah minggu juga yang ada di rumah boleh tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengarkan hukum Taurat Allah atau titah. Hukum Taurat Allah di minggu ini diambil dari titah pertama sampai yang kedua. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk
Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikannya kita dari segala kejahatan. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga mengampuni segala dosa kita dan menyucikannya dari segala kejahatan. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia akan adalah setia, sehingga Ia akan menghapuskan segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih dari Jenny. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin.
Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bab 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Terima kasih. Nah, kita akan mendengarkan renungan singkat. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan singkat, kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku ayat 1 dan ayat 2. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa sebelum memulai ibadah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami, anak-anak sekolah minggu pagi ini. Ajari kami ya Tuhan, supaya apa yang kami dengar menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan khotbah pagi ini. Coba dibuka Alkitabnya yang tertulis di Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30. Atau boleh nanti dibaca di rumah ya, atau minta diajari orang tua boleh ya. Nah, sekarang Inang mau cerita dulu dan didengarkan ya. Pada suatu ketika Yesus bersama dengan muridnya ke Kaisarea Filipi. Salah satu dari antara muridnya yang juga ikut bersama dengan dia pada saat itu yaitu Petrus. Dua di antaranya yaitu Yakobus dan Yohanes. Yesus hampir sering melakukan pelayanan bersama
para murid-muridnya yang tidak mengenal Yesus itu siapa sebenarnya. Itulah sebabnya Yesus memberikan 2 pertanyaan kepada mereka. Yang pertama, kata orang, siapakah aku ini? Yang kedua, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ketika Yesus datang hidup di dunia ini, banyak orang beranggapan Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah guru, Yesus itu adalah sebagai anak tukang kayu yang tertulis di dalam Matius 13. Kemudian Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, Yesus itu adalah para nabi. Kemudian pertanyaan yang pertama itu tadi sudah terjawab karena sudah disebutkan di ayat 28 bahwa Yesus itu adalah, banyak orang yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, dan seorang para nabi. Nah, pertanyaan yang kedua, tetapi apa kata kamu, siapakah aku ini? Petrus menjawab, Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi Allah sendiri. Jadi kepada anak-anak sekolah minggu, tadi ada di situ kita dengarkan bahwa Yesus adalah anak tukang kayu. Orang yang mengenal Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu bukanlah anak tukang kayu. Yesus itu adalah Mesias yang diurapi Allah sendiri. Jadi anak-anak sekolah minggu sebagai pengikut Yesus, sebagai laskar-laskar Kristus, harus yakin, harus kenal siapa Yesus itu. Itulah tujuan daripada khotbah kita pagi ini. Ingat, Yesus adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Itulah yang kita sembah. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Sekian khotbah hari ini. Nanti dibaca, diulang lagi anak-anak ya di rumah bersama-sama orang tua. Terima kasih. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajari kami untuk percaya dan mengenal siapakah Yesus dan siapakah kami ini. Kami yakin dan percaya Yesus akan datang untuk memberikan keselamatan dan menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Hapuskan segala dosa yang kami perbuat. Kiranya Engkau tetap bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih pagi ini, berkat-Mu sudah berkelimpahan kepada kami hingga bisa kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340, Hai bangkit bagi Yesus. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2.
Selamat